Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UIA semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Lulu Janah bisa menemani teman-teman di sore hari ini untuk mendengarkan podcast bersama tamu yang luar biasa hari ini, yaitu Bang Yaya Ropandi. Selamat sore Bang Yaya. Selamat sore. Gimana nih kabarnya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Tadi gimana perjalanan macet Bang? Alhamdulillah di Sabtu malam minggu ini ya, biasanya pasti lancar gitu ya. Tapi tadi berangkat dari jam 2 biasanya 1 jam ya agak keterlambatan kira-kira begitu. Oke, semoga Abang selalu sehat, selalu lancar urusannya dan bisa selalu bertemu dengan teman-teman di Asyafi'iyah. Kalau boleh tahu kesibukan Abang hari ini apa nih Bang? Sebagai profesional ahli K3 konstruksi, hari ini mengajar di Kementerian PUPR, mendidik tenaga-tenaga ahli untuk petugas K3 konstruksi, ahli muda K3 konstruksi, ahli media konstruksi, bahkan ahli utama konstruksi. Oke. Sepertinya sibuk sekali Bang, dan ini adalah kesempatan yang sangat langka teman-teman, karena Bang Yaya ini memang benar-benar sibuk dan alhamdulillah hari ini beliau bisa datang dan bertemu dengan kita semua. Dulu kan Abang juga sama ya Bang ya, menjadi mahasiswa seperti saya dan juga teman-teman, dan pasti mengikuti suatu organisasi. Nah, saya ingin tahu organisasi apa aja sih Bang yang dulu Abang ikutin gitu? Baik, pengalaman organisasi saya kira ini yang menjadikan hari ini Abang aktif di organisasi, profesi dan lainnya. Karena pada tahun 91 masuk kuliah ini hampir semua organisasi UKM Abang ini jabat di UIA ini. Pertama sebagai ketua Senat Teknik, kemudian BPM Fakultas Teknik, kemudian dulu kita mendirikan juga Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa PESMA, kemudian juga di Unisaspala, di Teater Kamus, bahkan puncak kegiatan organisasi itu sebagai ketua umum Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Asyafi'iyah. Kalau dalam organisasi sekarang kira-kira BEM Universitas, kira-kira begitu. Sepertinya banyak sekali ya Bang ya organisasi, dan memang di situ adalah wadah atau tempat untuk pembentukan diri gitu ya Bang ya. Saya kira dengan aktifnya organisasi, jadi Abang dulu punya moto apa yang kita bisa pelajari dan bisa kita kembangkan. Makanya moto ini dan menjadi tagline, kalau kita bisa pekerjaan tuntaskan hari ini, kenapa harus menunggu besok? Nah, artinya Abang sebagai aktivis pada saat itu jarang pulang, tidur di Senat sampai ya 5 tahun gitu ya. Karena dulu itu tidak mudah seperti sekarang. Ujian negara saja cicilan. Jadi kadang-kadang kita ujian negara itu sebutnya UNC dulu, ujian negara cicilan, kita di Asyafi'iyah, kadang-kadang kita pindah ke Inggris, bahkan kita pernah mengalami ujian negara cicilannya di ITI, di Serpong. Ini luar biasa zaman dulu. Nah, oleh karena itu perjuangan aktivitas kuliah ini menjadi modal dasar untuk kegiatan hari ini. Dan alhamdulillah berkat pengalaman organisasi di kampus gitu ya. Jadi kalau Mbak Lulung lihat tuh piala yang gede itu direktorat itu, Abang itu pernah juara P4 mulai dari tingkat Kabupaten Bekasi, tingkat Keresidenan Purwakarta sampai ke tingkat Jawa Barat pada saat itu. Dan Abang masih ingat betul itu pembimbing sironnya Pak Profesor Pak Taufik di Fakultas Hukum, dan itu yang menjadikan Abang hari ini survive dan eksis di organisasi. Jadi sampai hari ini Abang aktif di organisasi, khususnya di organisasi profesi, kira-kira begitu. Ya pastinya di
organisasi itu tempat pembentukan karakter diri ya Bang ya. Ya, Nah tapi dengan begitu banyak organisasi yang Abang ikuti selama kuliah, apa itu nggak mengganggu akademiknya gitu Bang? Dan bagaimana cara Abang untuk membagi waktu gitu? saya kira seorang aktivis gitu ya, dia mampu membagikan dan memetakan utama waktu. Ya jelek-jelek seperti ini, abang menjadi wisudawan terbaik Fakultas Teknik pada saat itu. Tahun berapa Bang itu? Ya, kurang lebih wisuda tahun 97. Hanya begitu ditarik ke tingkat universitas abang kalah. Kenapa? Karena teknik itu tidak ada yang bisa kuliah 5 tahun pada saat itu. Sementara abang selesai 6 tahun. Wow. Anak ekonomi Lebih bisa lama. selesai 5 tahun. Anak FAI bahkan 4,5 tahun. Nah abang selesainya 6 tahun. Kenapa 6 tahun? Ya karena ujian negaranya cicilan tadi. Kalau poinnya adalah aktivitas dengan nilai, abang bisa terbaik tingkat universitas pada situ. Tetapi karena ada perhitungan nilainya masalah kurun waktu agak lama, ya abang dengan ridho mengalah dengan teman abang dari ekonomi yang menjadi wisuda terbaik pada saat itu. Jadi abang mengajak kepada adik-adik gitu ya untuk selalu aktif di organisasi, baik itu intra kampus maupun ekstra kampus. Ya kebetulan abang di HMI cabang Karawang Bekasi pada saat itu juga aktif, dan proses penanaman nilai-nilai kejiwaan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keislaman, itulah yang menjadi moto hidup hari ini. Berangkat dari aktivitas itu sampai sekarang alhamdulillah abang tidak pernah bekerja di tempat orang. Kenapa? Karena dengan aktif di organisasi, networking, jaringan itulah yang menjadi modal dasar sampai hari ini. Jadi abang mengajak kepada adik-adik terutama juga kepada mahasiswa baru ya, bahwa kuliah itu dimanapun juga adalah baik. Ya, abang sendiri sebagai alumni Universitas Asafiyah tidak pernah ragu dan tidak pernah kalah dibanding dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain dalam percaturan debat, diskusi, bahkan aktivitas kemahasiswaan. Bahkan hari ini sebagai pengurus Insinyur Indonesia yang notabene adalah abang aktif di organisasi, kebetulan di ketua bidang sertifikasi pendidikan profesi insinyur di Badan Kejuruan Teknik Industri PII, abang diminta mengajar di program PSPPI, baik itu di UI, di Atmajaya, kemudian di Unisba, dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Jadi hari ini kebetulan spesifikasi keahlian abang itu langka ilmunya, maka menjadi kebanggaan tersendiri kuliah di Asafiyah dan mengembangkan keilmuan sesuai dengan arus perkembangan zaman. Jadi kepada adik-adik gitu ya, kuliah apapun ketika kita memiliki spesialisasi keilmuan di bidang tertentu, maka kita akan menjadi unggul dibanding dengan teman-teman dan kawan-kawan yang lainnya. Kira-kira begitu. Ya, jadi kuliah dimanapun itu sama ya Bang ya, tergantung bagaimana cara kita beradaptasi di kampus tersebut gitu ya. Tapi menurut Abang, apa sih yang membedakan kampus Asyafi'iyah ini dengan kampus yang lain gitu Bang? Yang pertama, ketika abang mahasiswa itu dulu disebutnya Makoja, mungkin berubah menjadi MTI, hari ini adalah apapun namanya, kira-kira begitu. Nah, pada proses katakanlah masa orientasi itu dibekali bahwa di Asyafiah ini ada tagline, dulu itu adalah perpadunya ilmu dan agama. Saya kira tagline ini menjadi catatan sendiri. Bagaimana menciptakan alumni-alumni Universitas Islam Asyafiah menjadi satu kesatuan, pertama keindonesiaan dan keislaman, yang kedua adalah bagaimana terpadunya ilmu dan agama. Seorang yang tingginya ilmu sudah barang tentu seiring juga dengan pemahaman agamanya, sehingga dia tidak akan sombong ketika terjadi aktivitas di lapangan, baik itu sebagai dosen maupun di industri. Saya kira inilah yang menjadi abang bisa hari ini, mengingat tagline berpadunya ilmu dan agama terpatri dalam hati abang sendiri, kira-kira begitu. Ya, jadi memang Asyafi'iyah ini terkenal dengan tagline seperti itu ya Bang ya, tempat berpadunya ilmu dan juga agama. Kemudian
dulu ketika Abang kuliah di sini, dosen yang menurut Abang sangat berperan gitu Bang dalam proses pembelajaran Abang itu siapa gitu beliau? Kalau berbicara dosen hampir semuanya. Ya karena orang mengira abang itu adalah fakultas Usuluddin. Padahal fakultas teknik. Ya kan? Kenapa? Karena nilai-nilai agama juga paling tidak memahami dalam konsep-konsep dalam perdebatan, diskusi dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau pada saat itu ada teman-teman yang menyatakan adalah fakultas Usuluddin. Padahal abang dari juga adalah fakultas teknik kan gitu. Disitulah konsep berpadunya ilmu dan agama kan gitu. Kemudian masalah dosen terfavorit bagi abang sendiri, semua dosen berperan aktif. Bahkan dosen-dosen senior yang notabene sudah memberikan ilmu hari ini sangat-sangat bermanfaat dan telah memberikan pelajaran yang berharga. Bahkan pada saat itu abang sebagai ketua senat mahasiswa diberikan arahan oleh Ibu Profesor Tuti Alawiyah, sekira semoga beliau diterima iman Islamnya, memberikan spirit kepada mahasiswa. Nah, oleh karena itu berkat siraman-siraman dan ajakan-ajakan serta nasihat-nasihat beliau, mahasiswa pada saat itu sering dialog dan diskusi, memberikan satu pemahaman yang terpadu. Konsep yang unggul tadi ada terpadunya ilmu agama di Asafiyah. Jadi menurut abang, semua di kampus ini memiliki dosennya memiliki talenta yang sangat luar biasa karena penanaman nilai-nilai Islam juga selalu diajarkan pada saat kuliah, kira-kira begitu. Terakhir nih, pesan kesan untuk teman-teman Asafiyah nih supaya tetap semangat kuliah dan juga balance antara kuliah dengan organisasi itu gimana Bang menurut Abang? Yang pertama itu adalah pandai mengatur waktu. Nah, ketika seorang mahasiswa mampu mengatur waktu, maka keberhasilan akan mudah diraih. Kenapa mampu mengatur waktu? Karena di situ ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk organisasi, dan ada waktu yang lainnya. Nah, oleh karena itu, abang mengajak kepada adik-adik sekalian dengan selalu aktif di organisasi, di berbagai aktivitas, baik di intrakampus maupun ekstra kampus, ini menjadi modal dasar. Modal dasar untuk apa? Modal dasar untuk jaringan organisasi. Baik itu yang mau ke politik maupun ke organisasi profesi. Dan abang hari ini ya aktifnya ada di organisasi, bahkan hari ini kurang lebih 10 organisasi yang abang pegang itu ya. Sampai sekarang ya Bang ya? Amanah. Di PII Persatuan Insinyur Indonesia, kemudian juga abang di PAKIK sebagai ketua 1. PAKIK itu adalah Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi. Bahkan kemarin baru 1 tahun abang dipercaya diberikan amanah sebagai ketua umum Perkumpulan Guru Madrasah atau PGM Indonesia. Bayangkan saja fakultas teknik lulusannya ya, kalau sekarang fakultas sains dan teknologi, tetapi bisa menjadi ketua umum Perkumpulan Guru Madrasah. Ini adalah bekalnya dari aktif organisasi. Dari kepiawaian memimpin organisasi di kampus, kita implementatifkan di masyarakat. Dan bahkan abang juga pernah menjadi anggota komisioner atau anggota KPU Kabupaten Bekasi. Ini adalah bekal-bekal aktivitas ketika masih di kampus. Jadi abang mengajak kepada teman-teman membagi waktu aktif di kampus dengan berbagai segala dinamikanya, dan itu akan menjadi modal dan pelajaran yang berharga ketika nanti bergabung beraktivitas di kemasyarakatan Indonesia. Bahkan di kontraktor sendiri, abang masih sebagai ketua umum Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia di Jawa Barat, dan organisasi angkutan juga ya di Organda dan yang lain-lain. Makanya sampai hari ini abang tidak mempekerjakan orang, tetapi mempekerjakan orang. Nah, spirit inilah yang harus menjadi acuan ya. Jadi kalau kita berbicara persaingan dengan lulusan-lulusan yang lain, kuncinya adalah kita harus mempendalami satu spesialisasi ilmu. Ketika kita memiliki spesialisasi keilmuan di bidang tertentu, maka orang lain akan mencari kita, siapapun orangnya. Ya, jadi abang tidak merasa minder hari ini, walaupun kita kuliah di Universitas Asafiyah, tetapi ketika di luar abang berani bersaing dengan teman-teman dari kampus-kampus luar. Bahkan ada yang di luar negeri. Ketika belajar proses ahli K3 keselamatan konstruksi, kita sama-sama diskusi. Karena polanya beda. Proses konsep keselamatan konstruksi di luar negeri
barangkali beda dengan konsep keselamatan konstruksi di Indonesia. Kenapa beda? Karena ada budaya di situ. Budaya Indonesia dengan budaya yang lain itu beda. Nah, disinilah mereka belajar tentang ahli K3 konstruksi, khususnya ke Abang ini ya, baik dalam tataran dalam mengejar sertifikat ahli konstruksi maupun dalam kegiatan-kegiatan diskusi yang lain. Bahkan di PI hari ini itu ya, Abang juga menjadi satu narasumber dari program pendidikan insinyur di beberapa perguruan tinggi, karena hari ini memang spesifikasi keilmuan itulah yang menjadi daya tawar kita, yang menjadi nilai jual kita. Oleh karena itu Abang mengajak pelajari satu spesiasi ilmu bagi kalian, terutama mahasiswa. Terserah, bagi fakultas teknik kembangkanlah keteknikannya. Bagi sarjana hukum menjadi ahli hukum yang terbaik, menjadi alumni fakultas dakwah di Universitas Al-Azhar, menjadi saudara dan menjadi satu katakanlah penceramah yang baik dan yang lain-lain. Jadi pada intinya Abang mengajak kalian perdalam ilmu dalam spesiasi yang dimiliki sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Kira-kira begitu. Oke teman-teman, itulah pesan kesan dari Bang Yaya Ropanji selaku alumni dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah yang beliau sekarang Masya Allah ya teman-teman, pengalamannya banyak sekali, dan juga tadi ada beberapa motivasi dari beliau. Semoga teman-teman bisa mengikuti jejak beliau juga yang memang ada di fakultas tersebut dan mempunyai kesempatan untuk bisa mengembangkan satu spesialisasi ilmu seperti tadi ya Bang ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan podcast ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada Bang Yaya sudah bersedia dan berkenan untuk berkunjung ke Asy-Syafi'iyah hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali ya Bang ya. Semoga sehat selalu juga dan segala urusan Abang semoga dipermudah. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.